Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain pengalaman pengguna dengan nama website Beto. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Anissa Fitria, yang kedua ada Kamania DM, yang ketiga Nurhani, yang terakhir saya sendiri Fitria Patianti. Yang selanjutnya itu ada daftar isi, yang pertama deskripsi, empathy map, use persona, use journey, rancangan tampilan, demo website, link YouTube. Next. Selanjutnya itu ada deskripsi website. Website bagi pencinta kue untuk menemukan inspirasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk membuat kue yang lezat dan mengesankan. Dengan konten yang dipersonalisasi, kolaborasi dengan pakar terkenal, dan pengalaman interaktif, Beko mengajak pengguna untuk memulai perjalanan membuat kue yang menyenangkan. Next. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Kamania DM. Baik, selanjutnya ada empathy map. Yang pertama yaitu feel, yaitu what really matters. Pengguna dapat menyalurkan hobi kreasi memasaknya. Lalu ada worries, khawatir resep yang dibagikan di internet terdapat bahan yang tidak sesuai. Lalu ada see, environment, sumber inspirasi untuk pembuatan kue. Sosial media, media sosial sebagai platform untuk mencari ide pembuatan kue. Lalu website, situs web sebagai sumber utama untuk resep yang terperinci dan akurat. Lalu ada magazine, majalah sebagai sumber sekunder untuk resep dan inspirasi. Lalu ada what the market offers, yaitu pasar sebagai tempat untuk menemukan resep-resep baru yang inovatif. Selanjutnya ada say and do, Average, yaitu mengharapkan instruksi resep yang jelas dan terperinci untuk hasil yang maksimal. Lalu ada attitude in public, kemudahan dalam menavigasi website, instruksi yang jelas dalam resep, dan inspirasi untuk mencoba variasi resep yang berbeda. Lalu ada here, yaitu what friends say, berbicara tentang kesulitan dalam menemukan resep kue yang sesuai. What family say, keluarga berbicara tentang pentingnya hobi dan minat. Lalu what boss say, atasan dan kolega berbicara tentang kesulitan dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai. Yaitu ada what influencer say, influencer berbicara tentang pentingnya hobi dan minat. Selanjutnya ada finds, yaitu fears, khawatir tidak menemukan resep kue yang sesuai. Ada frustration, frustasi dalam mencari informasi yang akurat tentang resep kue. Lalu ada obstacles, hambatan dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai. Terakhir ada gains, yaitu wants dan atau needs, ingin menemukan resep kue yang sesuai dengan minatnya dan keinginannya. Lalu ada measure of success, berhasil menemukan resep kue yang sesuai. Terakhir ada goals, ingin memiliki berbagai resep kue sesuai dengan minat dan keinginannya. Next. Selanjutnya ada user persona, yaitu dengan nama Halimah, umur 31, pekerjaan ibu rumah tangga, domisili Jakarta. Nah, yang pertama ada short description. Halimah adalah ibu rumah tangga yang mempunyai hobi memasak berbagai jenis makanan, termasuk kue. Keseharian Halimah membuka bisnis kecil di daerah rumahnya. Ada berbagai macam makanan dijualnya. Halimah selalu ingin menciptakan dan memberikan kesan baru kepada makanannya. Maka dari itu Halimah sangat membutuhkan resep atau cara untuk membuat jenis-jenis makanan yang dia belum tahu. Lalu ada frustration, Halimah selalu ingin makanannya dinomor satukan, namun saingan bisnisnya pun semakin tinggi karena banyaknya makanan unik dan baru dilihatnya. Maka dari itu Halimah harus terus meningkatkan kemampuannya dalam makanan. Lalu ada goals, yang pertama ada meningkatkan keterampilan, memberikan kesan unik kepada makanannya, membesarkan bisnis kecilnya, dan menikmati proses. Yang terakhir ada opportunities, dengan latar belakang dan motivasi yang kuat. Halimah adalah target pengguna yang ideal untuk website resep kue yang menyediakan tantangan mingguan. Kesempatannya meliputi yang pertama ada menawarkan resep-resep unik dan inovatif yang dapat membedakan produknya dari pesaing dan meningkatkan penjualannya. Yang kedua ada menyediakan platform untuk berbagi dan memamerkan hasil kreasinya yang dapat meningkatkan pengakuan dan visibilitas bisnisnya.
Yang ketiga ada mengadakan challenge dengan reward menarik yang bisa memotivasi Halimah untuk terus berpartisipasi dan memanfaatkan website secara berkelanjutan. Yang terakhir ada menyediakan komunitas atau forum pengguna di mana Halimah bisa berinteraksi dengan sesama penggemar memasak, bertukar tips, dan mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya, Hani. Oke, selanjutnya adalah user journey dari Halimah. Yang pertama itu ada awareness. Awareness-nya, user action-nya adalah Halimah melihat iklan di media sosial tentang website yang menyediakan berbagai resep kue unik dan challenge mingguan. Untuk touch point-nya adalah media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pain points-nya tidak yakin apakah resep dan challenge di website tersebut berkualitas dan dapat dipercaya. Emoticons-nya di sini merasa tertarik. Possible solution-nya, penampilan testimoni pengguna dan review di iklan, menyediakan cuplikan video dari challenge dan resep yang berhasil. Yang kedua ada consideration. User actions-nya adalah Halimah mengunjungi website dan menjelajahi beberapa resep kue serta membaca tentang challenge yang sedang berlangsung. Touch point-nya website, range points-nya banyaknya resep yang tersedia membuat Halimah sedikit bingung memilih mana yang harus dicoba dan dia merasa tidak yakin tentang cara mengikuti challenge. Emoticons-nya di sini merasa penasaran. Yang Terus ada possible solution-nya menyediakan fitur filter dan kategori resep yang terstruktur, menyediakan tutorial video tentang cara mengikuti challenge. Terus ada purchase, Halimah memutuskan untuk mendaftar di website agar bisa mengikuti challenge. Untuk touch points-nya website yang ada form pendaftarannya, points, proses pendaftaran yang sedikit memakan waktu dan membutuhkan verifikasi email. Untuk emoticons-nya di sini merasa antusias. Terus untuk possible solutions-nya mempermudah proses pendaftaran dengan integrasi login melalui media sosial, menyediakan opsi pendaftaran cepat tanpa verifikasi email berulang. Terus ada onboarding, Halimah mencari dan memilih resep kue yang akan dicoba dari berbagai kategori yang tersedia di website. Untuk touch points-nya website, points-nya beberapa resep tidak memiliki foto atau review yang jelas sehingga Halimah ragu untuk mencobanya. Emoticons-nya di sini merasa senang. Untuk possible solution-nya menyediakan foto dan review yang lengkap untuk setiap resep, menampilkan rekomendasi resep berdasarkan popularitas dan rating. Terus ada advokasi, Halimah mengikuti instruksi untuk mengikuti challenge mengunggah foto hasil kue yang dibuat sesuai dengan resep dan mengikuti syarat-syarat challenge. Untuk touch point-nya website dan sosial media seperti Instagram. Terus points-nya di sini petunjuk untuk mengikuti challenge yang kadang tidak jelas dan Halimah membutuhkan waktu untuk memahami semua langkahnya. Emoticons-nya di sini merasa termotivasi dan bersemangat. Terus possible solution-nya memberikan petunjuk yang lebih jelas dan interaktif untuk mengikuti challenge, menyediakan dukungan melalui live chat atau forum komunitas. Oke, next. Nah, ini adalah rancangan tampilan yang nantinya untuk websitenya. Ini ada halaman home, ada halaman about us, dan di sini ada halaman explore, ada halaman forum, dan juga ada halaman konteks, ada halaman join challenge. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Fitria. Selanjutnya, demo dari website yang telah kami buat. Ini adalah tampilan beranda dari website yang telah kami buat. Terdapat resep yang paling sering dicari. Selanjutnya ada menu About Us, berisi tentang penjelasan dari Back-O sendiri. Lalu menu Explore berisi kategori-kategori kue yang dapat user gunakan untuk mengeksplor lebih lanjut resep yang diinginkan. Selanjutnya menu forum, pada menu ini user dapat saling berdiskusi dengan user lain terkait resep dan pembuatan kue. Selanjutnya menu kontak, di sini terdapat kontak dari Back-O. Menu terakhir yaitu Join Challenge. Di menu ini, user dapat mengikuti challenge yang diadakan oleh Back-O.
Challenge ini dilakukan sebulan sekali. Bagi user yang terpilih atau menjadi pemenang dari challenge ini akan mendapatkan hadiah dari Beko. Baik, sekian penjelasan dari proyek kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.